Ya, oke. Eh, ya, video ini saya mau dokumentasi aja. Sebenarnya ini dokumentasi pribadi. Catatan saya soal eh, tipe JSON di database MySQL gitu ya. Jadi kita bisa melakukan apa saja untuk fungsi-fungsi JSON yang ada di MySQL. Jadi untuk pertama, kalau untuk dokumentasi bisa dilihat di sini semua ya. Di sini terus di URL ini ada semua fungsi-fungsi JSON yang ada di MySQL yang bisa kita gunakan. Untuk lokal saya juga sudah coba bikinnya satu tabel. Ini ada dua field ini bertipe JSON. Saat ini saya isi dengan data-data seperti ini. Ini single JSON. Kalau ini saya coba isi dengan JSON array, kira-kira seperti ini. Nah, mungkin saya akan go through satu persatu ya. Nah, kalau untuk insert cukup simpel ya sebenarnya. Insert dengan string, tapi pastikan ini adalah JSON yang valid, maka dia akan terinsert ke dalam tabel. Nah, untuk fungsi JSON pertama yaitu tanda panah ini adalah untuk men-show atau mengeluarkan atribut JSON yang single ya. Atribut JSON yang single itu yang seperti ini, sintaksnya seperti ini. Terus fungsi kedua JSON array itu adalah untuk mengembalikan hasilnya sebagai JSON array. Jadi kalau dikasih inputan kayak gini, nanti hasilnya adalah array kayak gini. Kalau JSON object sama ya, kalau kita kasih parameter seperti ini, nanti akan dia mengeluarkan JSON object seperti ini. Terus untuk JSON array append, nah ini untuk memasukkan array ya, array ke sebuah array yang sudah eksis atau JSON array. Jadi append array ke dalam array. Contohnya bisa seperti ini. Jadi ini variabelnya, misalnya satu contoh ada A, ada value pertama, value kedua tuh berupa array, value ketiga string D. Nah, ketika kita append satu di array index pertama, jadi ini akan tertambah di sini gitu ya. JSON array append, JSON array insert kurang lebih sama. Tadi append itu ditambahkan, kalau ini diinsertkan, diselect gitu ya. Oke, terus fungsi yang lain ada JSON contents. Nah, ini untuk mengecek apakah value yang kita masukkan itu terdapat di JSON itu. Jadi ini contohnya adalah ini JSON-nya, misalnya ini yang mau kita cari, yang ada di A. Itu atribut ini. Nah, ini karena ini cocok ya, jadi hasilnya 1 kalau dia dapat. Kalau tidak dapat, ini hasilnya 0. Terus ini JSON content path dengan path. Jadi di sini nanti ada parameter pertama itu JSON-nya, kedua ini bisa one atau all gitu ya. Jadi dia akan berhenti ketika sudah dapat match yang pertama, tapi kalau all dia akan mengecek semuanya. Ini juga
sama, petnya yang dicek, hasilnya 1 atau 0 gitu ya. JSON content pet. Terus untuk JSON depth ini untuk mengukur kedalaman dari sebuah variabel JSON. Ini contohnya cukup jelas. Ini by the way semuanya ada di dokumentasi yang saya share tadi ya. Cuman ini adalah bahan belajar saya aja, jadi saya share di sini. Terus JSON length ini adalah untuk mengeluarkan berapa value dari JSON tersebut. Jadi kalau ini adalah JSON array, ini adalah 1, 2, 3, munculnya 3. Kalau ini adalah JSON object, ini adalah 1, 2. Karena ini objek ini adalah value dari B, jadi hitungnya 2. Kalau untuk ini juga sama. Kalau ini ditentukan petnya ya, dia hitung khusus yang B value-nya ini, berarti value-nya 1. Oke, JSON insert ini untuk melakukan ini A, B, 10, 2, 3, C. Jadi ini untuk menginsert suatu data ke jadi objek ini ya. Awalnya objek, JSON objek ada atribut A, B. Terus kita mau insert atribut C, value-nya ini, sehingga bisa pakai JSON insert ini. JSON keys ini untuk mengeluarkan keysnya atau atributnya. JSON ini ada atribut apa saja, ini A, ini B. Terus contoh yang kedua, jadi ini ada pakai petnya, yang B ada atribut apa, berarti munculnya C ya. Oke, JSON merge ini lebih ke merge 2 variabel atau 2 JSON, bisa JSON array atau JSON object. Oke, kalau JSON merge preserve ini sama aja dengan yang di atas, cuman behaviornya adalah dia preserve gitu ya. Jadi kalau ada yang sama akan di ignore. Ini 1, 2. Sorry, kalau preserve itu dia akan mengcombine secara memaksakan gitu ya. Jadi datanya tidak digabung tapi langsung di merge. Kalau ada value yang mirip, tetap dia akan dibedakan begitu. Kalau yang di atas kan dia jadi 1 ya, kalau misalnya contohnya kayak gini. Oke, terus JSON object, nah ini untuk mengembalikan ya dari variabel-variabel parameter ini, hasilnya nanti JSON object. JSON overlap nih hasilnya true false untuk mengecek apakah dua variabel yang dimasukkan itu overlap atau tidak. JSON overlap ini saya kira bisa di skip ya, ini bisa lihat di dokumentasi. Ini untuk validasi sebenarnya objek yang diinputkan tuh valid JSON atau tidak. Nah, untuk JSON search ini yang lumayan sering dipakai gitu ya. Jadi hasilnya itu tergantung
pengertian gitu ya. Jadi misalnya kita punya variabel array seperti ini, terus kita search one, ini bisa one bisa all ya. Jadi kita cari ABC, dapat, oh ternyata ini adalah array indeks pertama, dia akan mengeluarkan ini. Terus kalau misalnya dia cari all, dia akan mengeluarkan semuanya gitu ya. ABC itu ada di sini, ada di sini gitu. Jadi array indeks kedua atribut x nya ini. Nah ini kalau di total dia bisa menerima 5 parameter ya. Jadi ini JSON objeknya, JSON objek atau array yang mau dicari. Nah ini bisa all atau one. Ini value yang mau dicari, ini escape string, ini path-nya. Oke, ini JSON subs. Nah, terus ada satu fungsi lagi yang saya kira cukup sangat berguna untuk dipakai, itu adalah JSON table. JSON table ini adalah dia bisa mengconvert suatu variabel JSON jadi seakan-akan dia berbentuk array gitu ya. Jadi kalau kita jalankan di sini, kita akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah JSON array. Ini array yang mau kita tabelkan. Nah ini adalah JSON array ya. Kalau JSON array sintaksnya kayak gini, tapi kalau JSON-nya single ya cukup $. Bintang. Nah ini declarekan. Kalau ini kan kita JSON array kita seperti ini gitu ya. Nah jadi hasilnya tadi seperti ini. Kita ini otomatis sudah akan join gitu ya, sehingga keluar ini kan masing-masing record di arraynya, JSON array gitu. Terus JSON value ya, ini untuk cari value ya. Kira ini cukup simple. Nah terus biasanya kita kalau mau query gimana? Untuk query based on field JSON gitu ya. Misalnya saya mau query semua data yang genre-nya pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sini kan penerbit ada genre adventure. Kalau record kedua ini genre-nya pendidikan. Nah ini yang single ya, yang JSON yang single value tapi banyak atribut, bisa pakai JSON extract. Terus kalau kita mau search query yang pakai JSON array misalnya, nah pertama kita bisa pakai JSON search. Jadi kita cari nih, kita jalankan, kita akan dapat. Nah kalau one berarti kita hanya cari satu, kalau all itu bisa semuanya. Cari yang kotanya Klaten. Nih gitu ya. Nih Klaten. Ini dia akan muncul. Kalau misalnya di sini kita ganti Klaten, ini dia tetap muncul. Dia langsung muncul 2 record ya. Jadi ini memang
di one kan saja, tapi dia bisa muncul multiple karena ini is not null ya. Jadi dia akan munculkan semua record. Atau bisa juga dengan JSON content, jauh lebih simpel ya. Nanti tergantung atributnya, bisa dibandingkan fungsi mana yang lebih cepat atau performanya lebih baik. Kalau konten sini kan dia cari yang JSON yang mengandung atribut ini, gitu kan. Jadi dia akan mengembalikan semua record yang punya atribut ini. Dengan style kayak gini, ini bisa juga untuk JSON yang single harusnya ya. Kita coba tt buku genre pendidikan. Nah, ini dia juga menghasilkan data yang sama dengan JSON extract. Oke, kira-kira itu catatan saya soal MySQL dan JSON ya. Semoga berguna aja. Ini lebih ke dokumentasi pribadi saya saja sih. Oke, thank you.